Oke, kita lanjut yang C, sifat postulat akuntansi. Nah, dalam teori akuntansi ini memang banyak istilah-istilah yang agak mirip ya, tapi memiliki arti yang berbeda-beda gitu. Jadi di sini eh, Belkawi memberikan sebagian definisi peristilahan. Itu yang pertama ada postulat akuntansi, yaitu pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya diri sendiri, yang mana bisa juga disebut aksioma yang telah diterima dan karena kesesuaiannya udah sesuai dengan tujuan dari laporan keuangan. Kemudian dia sudah menggambarkan aspek ekonomi, politik, sosiologis, dan hukum dari suatu lingkungan yang mana di mana akuntansi tersebut beroperasi. Kemudian yang kedua ada namanya konsep teoritis akuntansi. Ini maksudnya adalah pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau disebut juga sebagai aksioma yang sudah diterima umum karena kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan dengan menggambarkan sifat-sifat akuntansi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan dan pemakaiannya, yang mana berperan dalam ekonomi bebas yang ditandai dengan adanya pengakuan pada pemilikan pribadi. Kemudian yang ketiga, prinsip atau sifat dasar akuntansi, yaitu adalah sifat dan kualitas dasar dari akuntansi keuangan yang menjadi dasar dalam pengembangan standar, teknik, dan prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian yang terakhir ada standar atau teknik akuntansi. Itu merupakan peraturan-peraturan yang dijabarkan dari prinsip dasar akuntansi. Di sini mengatur bagaimana standar pelakuan pencatatan dan pelaporan terhadap semua transaksi atau kejadian yang terjadi yang diakui atau yang dialami oleh suatu lembaga, organisasi ataupun yang lainnya. Oke ya, sampai sini bisa ya. Kita lanjut penjelasan yang pertama mengenai postulat akuntansi. Postulat akuntansi di sini terdiri dari beberapa ya. Ada 4. Yang pertama ada postulat entity, postulat going concern, kemudian ada postulat unit of measure, dan yang terakhir ada postulat accounting period. Maksud dari postulat entity di sini adalah entity itu kan merupakan suatu lembaga atau perusahaan yang mana terpisah dan membedakan antara pemiliknya dengan perusahaan lainnya. Jadi menurut konsep ini, kita itu menyusun laporan keuangan harus sesuai dengan kebutuhan siapa yang mau makai. Ya, di mana perusahaan itu harus terpisah antara pemiliknya dengan perusahaan tersebut. Maka dari itu, perhatian dari postulat entity ini lebih diperhatikan kepada laporan keuangan yang dimana ini lebih ke entitasnya, enggak ke pribadinya. Makanya di konsep dari postulat entity ini disebut juga frame oriented, dia lebih ke lembaganya. Nah, agar kamu tahu apa-apa aja yang diinginkan oleh pemakai laporan keuangan, kamu perlu mengetahui yang pertama, apa kepentingan para pemakai ini. Kepentingannya untuk apa? Kalau untuk kreditor berarti kamu berikanlah informasi mengenai kelayakan perusahaan kamu sanggup apa tidak membayar hutangnya. Kemudian yang kedua, sifat-sifat dari para pemakai laporan keuangan. Oke, yang kedua dari bagian postulat akuntansi ada postulat going concern. Going concern ini disebut juga sebagai continuity, maksudnya adalah terus gitu loh. Jadi di sini postulat ini menganggap bahwa suatu perusahaan yang melaksanakan operasi itu sepanjang proses penyelesaiannya, perjanjian dan kegiatannya itu yang sedang berlangsung. Jadi maksudnya perusahaan tersebut ini tidak akan berhenti atau ditutup ataupun mau dilikuidasi di masa yang akan datang. Asumsinya adalah perusahaan akan terus hidup dan beroperasi untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Nah, kemudian postulat going concern ini dapat digunakan untuk mendorong agar manajer lebih bersifat forward looking, maksudnya melihat jauh ke depan bagaimana masa depan perusahaan, dan investor pun dengan paham maka dia akan memberikan tanaman modal ke perusahaan tersebut. Jadi going concern ini juga membutuhkan manajer juga, karena kan
manajer harus menyediakan informasi yang menyatakan bahwa perusahaan ini layak untuk dipertahankan. Perusahaan ini akan berkembang sampai beberapa tahun berikutnya, seperti itu. Kemudian postulat unit of measure di sini ini menganggap bahwa setiap transaksi itu harus diukur dengan satu alat ukur atau alat ukar yang seragam. Nah, sama seperti kayak kamu ngukur meja, satuannya kan ada sentimeter. Kan nggak bisa kamu ubah satuannya ke kilogram, nggak bisa ya. Nah, kalau mengukur panjang meja berarti kamu pakailah yang sentimeter atau meter. Tapi kalau misalnya kamu mengukur berat, bolehlah pakai kilogram. Nah, seperti itu. Di sini postulat unit of measure di sini memiliki dua keterbatasan akuntansi. Yang pertama, akuntansi itu terbatas pada pemberian informasi yang dijabarkan dalam bentuk uang saja, dan dia tidak mencatat informasi dalam bentuk kilogram, meter tuh enggak. Kamu kan bisa lihat di laporan keuangan ya. Itu enggak ada tuh ditulis tuh persediaan 32 unit, tidak, tapi dia disatukan 32 unit tuh berapa rupiah kah, seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, tadi kan postulat unit of measure ini memiliki dua keterbatasan. Yang pertama, terbatas hanya kepada ukuran moneternya. Yang kedua adalah nilainya itu berfluktuasi tergantung dari kemampuan daya belinya. Benar. Kenyataannya daya beli uang itu tidak stabil karena kan kita juga ada inflasi. Kan uang memang nggak pernah stabil ya, itu dia kekurangannya. Kemudian yang terakhir ada postulat accounting period. Maksud postulat accounting period ini sebenarnya sih hampir mirip-mirip ya dengan going concern. Tapi di sini posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan itu tetap harus dilaporkan secara periodik atau dalam kurun waktu tertentu. Misalnya kalau di laporan akuntansi itu paling sering ya dilaporkan per tahun gitu. Beda-beda ya, ada yang per tahun, ada yang per 3 bulan, ada yang per bulan, ada yang per semester. Tapi kebanyakan yang saya lihat adalah per tahun. Oke, tadi yang pertama kita bahas mengenai postulat akuntansi. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu konsep teoritis akuntansi. Nah, di konsep teoritis akuntansi ini menyangkut kepada kepemilikan atau kontrol terhadap lembaga akuntansi yang akan nantinya dilaporkan, sehingga sifatnya ini akan dibuat atau diarahkan untuk kegunaan para pihak yang mengontrol lembaga tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, beberapa penulis ya memberikan kemungkinan teori yang mungkin dipakai. Yang pertama ada proprietary theory. Di sini lembaga atau perusahaan atau entitas itu dianggap sebagai agen atau perwakilan dari pengusaha atau pemilik, seperti itu. Nah, teori ini persamaan akuntansinya adalah aset dikurang liabilities sama dengan proprietary equity. Ya, jadi persamaan ini maksudnya adalah pemilik memiliki aset dan juga sekaligus mempunyai kewajiban, sehingga harta bersihnya itu adalah harta perusahaan dikurangi dengan kewajiban perusahaan. Ini teorinya. Kemudian ada yang B, yang kedua atau yang B, the entity theory. Nah, di sini adalah menganggap bahwa suatu entitas atau suatu perusahaan itu merupakan sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang telah menanamkan modal ke dalam perusahaan. Persamaannya itu aset sama dengan ekuitas. Aset sama dengan utang ditambah ekuitas, seperti itu, yang seperti biasa kalian kita pelajari ya di kelas ya. Teori entitas ini ya berorientasi pada income. Kenapa? Lihat di sini, pertanggungjawaban pemilik itu dilakukan dengan cara mengukur prestasi kegiatan dan prestasi keuangan yang ditunjukkan oleh suatu perusahaan. Jadi, jika misalnya income naik dalam suatu ekuitas pemilik, itu biasanya income naik dari perusahaannya. Kemudian yang C ada the fund theory. Nah, di sini maksudnya adalah teori yang menyatakan bahwa unit usaha merupakan sumber ekonomi. Jadi aset itu sama dengan pembatasan aset. Ini dikemukakan oleh
Vater pada tahun 1959. Nah, di sini kan dia akui bahwa akuntansi itu didefinisikan sebagai aset, yang mana aset ini kan terbatas. Nah, itu dia. Ini pemahaman dia. Kemudian ada lagi the enterprise theory. Nah, di sini seiring dengan berjalannya kemajuan pertanggungjawaban publik ya dan lain sebagainya, muncullah enterprise theory. Nah, enterprise theory itu apa? Dalam konsep ini, yang menjadi pusat perhatian adalah keseluruhan pihak atau kontestan yang terlibat atau siapapun yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan, misalnya aja pemilik, manajemen, masyarakat, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, dalam teori ini, semua pihak-pihak ini harus diperhatikan dalam menyajikan informasi keuangannya. Kenapa? Karena menurut teori ini, jangan hanya mementingkan untuk entitas aja, untuk pemilik perusahaan aja, tapi juga untuk pihak-pihak lain yang memberikan kontribusi secara langsung kepada perusahaan tersebut. Oke, next yang E, residual equity theory. Nah, residual equity theory ini sebenarnya merupakan gabungan dari teori entity tadi dengan proprietary theory. Nah, di sini menurut Andrew Patton pada tahun 1959, yang menjadi pokok utama dalam residual equity theory itu bukanlah semua pemilik. Ya, jadi pemilik itu kan banyak macamnya ya. Jadi di sini yang menjadi sorotan utama hanya pemegang saham biasa atau common stockholders, seperti itu. Nah, persamaannya di sini menurut Andrew Patton di sini adalah aset dikurang liabilities dikurang preferred equities sama dengan residual equity. Oke, next yang F, commander theory. Nah, commander theory di sini menurut si Lewis ada pada tahun 1965, bukan teori entitas atau proprietary yang harus dijadikan sebagai pusat perhatian. Tapi apa? Cukup melihat komandernya. Maksudnya apa komandernya? Cukup melihat mereka saja yang memiliki komandernya, mereka saja yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk melakukan kontrol aja. Jadi nggak perlulah semua tahu. Penekanan informasi ini menurut teori ini itu merupakan pertanggungjawaban atau stewardship. Bagaimana mereka yang telah dipercaya oleh perusahaan mengelola kekayaan atau aset yang telah diamanahkan kepadanya. Kemudian yang G, ada investor theory. Teori ini dikemukakan oleh George Taubus pada tahun 1961, yang mana pusat perhatiannya yang menjadi sorotan adalah investor. Nah, di sini persamaan akuntansinya aset sama dengan specific equities ditambah residual equities. Masih nggak residual yang tadi ya? Ayo, yang mana residual? Residual equities itu ayo. Yang menjadi sorotan adalah bukan semua pemilik, hanya pemegang saham biasa. Oke, di sini dianggap hampir sama ya. Specific equitiesnya itu dengan kreditor atau pemegang saham, sisanya adalah pemegang saham biasa. Teori ini sebenarnya hampir sama dengan residual yang tadi kita sampaikan di awal, hanya saja di sini kas yang akan diterima investor di masa yang akan datang itu bergantung terhadap kemampuan perusahaan untuk melakukan pengeluaran kas, kemudian keinginan manajemen untuk membayar investor, serta prioritas pembayaran terhadap klien investor. Maka dari itu, teori ini peranan penting laporan arus kas itu sangat penting, karena dia lebih menekankan kepada pembayaran investornya. Kalau yang residual tadi kan hanya melihat atau hanya memfokuskan kepada mereka yang memegang saham biasa aja. Kemudian ada yang H, ada amanah atau accountability atau ibadah teori. Maksud di sini adalah teori ini beranggapan kalau misalnya akuntansi itu atau laporan keuangan itu harus bisa memenuhi kebutuhan dan bisa menjelaskan kepada semua pihak yang telah memberikan tanggung jawab kepadanya gitu. Jadi di sini lebih ke Tuhan gitu ya. Laporan keuangan ini diharapkan dapat menjelaskan informasi tentang pertanggungjawaban manusia sebagai makhluk yang amanah, yang mana kalau kita amanah harusnya takut kepada Tuhan, seperti itu. Kemudian ada
sudah 9 ya semua mengenai tadi kita mengenai konsep teoritis akuntansi, kemudian kita lanjut yang ketiga ada prinsip dasar akuntansi. Nah, kan tadi ada 4 kan postulat ya. Kok ada 4 postulat? Sorry. Tadi kan ada 4 prinsip dasar dan yang terakhir adalah standarnya nanti yang tadi di diagram tadi loh. Kemudian ini ada prinsip dasar akuntansi. Untuk prinsip dasar akuntansi di sini, menurut standar akuntansi keuangan ada 2 asumsinya. Yang pertama, dasar akrual dan kelangsungan usaha. Akrual maksudnya adalah dalam menyusun laporan keuangan, pengakuan transaksi itu didasarkan atas transaksinya, bukan atas kasnya. Gini, misalnya saya membeli barang secara kredit. Nah, itu kan gak ada uang kas yang keluar kan? Apakah itu tetap dicatat? Nah, kalau akrual tetap dicatat meskipun tidak ada kas yang keluar gitu. Kemudian yang B, kelangsungan usaha, maksudnya adalah laporan keuangan itu disusun berdasarkan asumsi bahwa perusahaan yang dimaksud ini akan terus melanjutkan usahanya. Dalam asumsi dasarnya tidak ada maksud untuk melakukan likuidasi. Oke, sementara menurut APB ada 9 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama adalah the cost principle. Maksud the cost principle ini adalah penilaian yang tepat untuk mencatat perolehan barang, jasa, biaya, kemudian harga pokok, dan entitas. Itu merupakan pendasar penilaian yang tepat. Mereka menyatakan bahwa untuk mencatat ini semua, yang paling baik itu adalah historical cost atau biaya historikalnya. Kemudian di sini tetap ada kelemahannya, yaitu nilai uang itu selalu tidak stabil sehingga kemungkinan aja ada kesalahan membaca dalam laporan keuangan gitu. Dimana biasanya cost principle itu harga bukunya biasanya lebih kecil daripada harga pasar. Kemudian menurut APB statement nomor 4 yang kedua ada the revenue principle. Prinsip ini menjelaskan sifat dan komponen pengukuran, kemudian pengakuan pendapatan sebagai salah satu elemen dalam menyusun laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga, the matching principle. Maksudnya prinsip ini mengatur agar pembebanan biaya itu dilakukan pada periode yang sama dengan periode pengakuan hasilnya. Misalnya ya kalau di 2010 berarti bebannya juga di 2010. Hasil diakui pada periode menurut prinsip pengakuan hasil dan biaya akan dibebankan sesuai pada periode tersebut. Jadi nggak ada utang di masa yang akan datang, itu nggak ada. Pada masa itu ya masa itulah dilakukan. Kemudian setelah itu ada the objectivity principle. Objectivity principle ini memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Ya, the objectivity principle ini di mana kegunaan laporan keuangan itu sangat tergantung pada tingkat kepercayaan kepada prosedur pengukuran yang akan digunakan. Maka dari itu dia memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Yang pertama, objectivity merupakan realitas yang dikemukakan oleh pihak luar yang merasakannya. Objectivity dianggap sebagai ukuran yang dapat diperiksa dan didasarkan pada bukti. Kemudian ukuran objektif ini dianggap sebagai hasil konsensus dari kelompok-kelompok tertentu yang telah mengamati dan telah mengukurnya. Maka dari itu bisa dibilang objectivity akan tergantung pada ukuran dari kelompok tersebut. Dan yang terakhir, tingkat objectivity itu dapat diukur melalui penentuan batas atau limit tertentu. Kemudian yang kelima, ada the consistency principle. Menurut prinsip ini, prinsip konsistensi ini terjadi ekonomis yang sejenis yang mana harus dicatat kejadian-kejadian ekonomis ini kemudian dilaporkan konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Ya, sama aja ya, prosedur, prinsip harus diterapkan pada periode pada saat itu juga. Kemudian ada the disclosure principle. Maksudnya laporan keuangan itu disajikan secara penuh, kemudian wajar dan cukup.
maksud dari konsep full disclosure ini mewajibkan kalau laporan keuangan itu didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian-kejadian ekonomi yang lalu yang mana mempengaruhi perusahaan untuk satu periode dan berisi mengenai banyak informasi sehingga membuat orang baik itu pihak umum ataupun pihak investor paham dan tidak merasakan salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut. Kemudian ada the conservatism principle. Prinsip ini merupakan prinsip pengecualian ya, atau bisa juga disebut prinsip yang mengubah konsensus umum. Kenapa dikatakan mengubah? Karena prinsip ini membuat pembatasan pada penyajian data-data akuntansi yang relevan dan terpercaya. Jadi gini, misalnya kita dihadapkan untuk memilih antara dua atau lebih teknik akuntansi yang mana keduanya sama-sama diterima. Nah, kita harus mengutamakan pilihan yang memberikan pengaruh keuntungan yang paling kecil kepada equity pemilik, seperti itu. Kemudian the materiality principle. Prinsip ini termasuk pengecualian atau prinsip yang mengubah prinsip akuntansi lain. Maksudnya, dalam prinsip ini transaksi dan kejadian yang memiliki pengaruh ekonomi yang penting itu dapat dicatat dengan cara apa? Dengan cara yang dipermudah tanpa melihat apakah sesuai dengan prinsip atau perlu atau tidak diungkapkan. Nah, di sini masyarakat sangat berperan sebagai pedoman non formal bagi akuntan yang mana dapat menentukan sesuatu apakah perlu atau tidak sih itu dilaporkan, seperti itu. Kemudian last yang terakhir, the uniformity and comparability principle. Nah, di sini prinsip uniformity berarti menggunakan prosedur yang sama untuk perusahaan yang berbeda. Kemudian sementara untuk comparability berarti di sini adalah perbandingan. Prinsipnya ini berlandaskan kepada perbandingan. Oke. Hari ini sampai ini saja penjelasan mengenai bab 3 struktur teori akuntansi. Jika memang ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tanyakan ke saya via WhatsApp grup boleh atau langsung japri. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.